Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara Bakti Suara. Di podcast Baswara edisi kali ini sangat spesial karena kita ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, tepatnya di Departemen Ilmu Gizi, dan kita mau ngobrol-ngobrol dengan Kak Laksmi Trisasmita. Beliau adalah salah satu pengajar di Departemen Ilmu Gizi FKM Unhas ya, saya. Makasih Kak Laksmi sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita. Sama-sama. Terima kasih Yayasan Bakti. Iya, Kak Laksmi ini sibuk banget. Kita janjiannya cukup lama sampai akhirnya bisa ketemu waktunya dan kita bisa datang ke sini main ke kampus ya, ketemu sama Kak Laksmi. Kak Laksmi boleh cerita dong aktivitas sehari-harinya apa saja nih? Aktivitas sehari-hari biasanya sama seperti dosen-dosen pada umumnya. Jadi kalau nggak mengajar, menjadi mahasiswa, kita juga lakukan penelitian, pengabdian juga kepada masyarakat. Jadi cukup banyak sebenarnya, cuman karena ini adalah masa-masa libur, jadi masih bisa langsung hal-hal. Kak Laksmi juga seorang ibu ya, Iya, punya anak balita. punya satu, Usianya berapa Kak, boleh tahu? usianya 34 bulan, umur 3 tahun. Sama dengan saya, punya anak balita juga. Kak Laksmi cerita dong bagaimana nih sehari-hari Kak Laksmi menyediakan makanan buat anak nih, kan sambil bekerja juga, ada tips gak sih? Sebenarnya kalau saya pribadi kan karena pekerja yang harus keluar pagi mungkin jam 8 itu sudah harus meninggalkan rumah dan balik ke rumah mungkin kalau nggak paling cepat itu 6 jam 6 sore, jadi sudah masuk waktunya makan malam lagi. Jadi waktu pagi itu saya coba prepare buat anak makan sarapannya. Mungkin biasanya masih tidur ya pas saya berangkat, itu masih sempat nyiapin makan paginya, kemudian makan siangnya juga, cuman itu untuk seperti dihangatkan, kita masih minta bantuan orang rumah buat berangkat untuk makan siangnya itu. Kemudian kalau malam itu juga sudah prepare, sebenarnya sudah prepare sebelum-sebelumnya, cuman kita masih ngolah yang benar-benar dia harus diolah saat itu juga. Jadi kan ada beberapa makanan yang olahannya itu nggak bisa ditunda ya, so nggak bisa disimpan, jadi harus diolah kayak sayur itu harus dibikin saat itu juga gitu. Dan uniknya karena usianya sudah menginjak hampir 3 tahun, jadi makanannya juga sudah makanan layaknya makanan sama kita, dengan kita ya. sama dengan kita. Cuma mungkin untuk beberapa bagian atau beberapa jenis makanan itu masih harus diwaspadai, masih harus diamatin. Ini masih belum bisa yang seperti apa yang sudah bisa. Mau nggak mau harus menyediakan waktu ekstra ya untuk menyiapkan makanan buat anak, apalagi yang bekerja. Benar. Mungkin bangun lebih pagi dan tidur lebih malam. Dan seperti itu masyarakat. Ya harus gitu. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, berarti kita mau tanya nih ke ahlinya, makanan yang sehat dan bergizi itu sebenarnya yang gimana sih Kak itu? Sebenarnya kan kalau kita bahas makanan sehat, jadi kan ada two definitions. Kalau misalnya dia kita bahas makanan sehat, itu artinya makanan yang kita makan itu harus bisa menjaga badan kita, tubuh kita itu dalam kondisi yang fit. Jadi minim ada resiko penyakit yang masuk. Jadi makanan itu membantu kita menjaga tubuh kita tetap konsisten dalam kondisi yang sehat. Itu maksudnya makanan sehat. Tapi makanan sehat ini nggak bisa kalau misalnya kita tidak tahu sebenarnya yang mana yang perlu kita makan dan porsinya seberapa banyak. Nah, di sini masuklah definisi makan bergizi. Jadi makan bergizi itu maksudnya makanan yang kita makan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya Mbak Alia, misalnya saya umurnya beda, berarti nanti itu akan ada beda, kita sebutnya angka kecukupan gizi. Jadi otomatis akan beda energi yang saya butuhkan dan yang Mbak Alia butuhkan. Tergantung lagi aktivitasnya. Misalnya kita nggak biasa makan, saya mungkin yang bekerja lebih banyak duduk ya, jadi lebih banyak sedentary activity-nya dibandingkan mungkin orang-orang yang bekerja di lapangan. Itu kan lebih banyak aktivitasnya, itu lebih membutuhkan energi yang lebih banyak lagi. Kalau kaitannya sama makanan bergizi, otomatis harus ada di dalamnya komponen-komponen kandungan gizi yang sesuai. Jadi contoh karbohidratnya berapa, energi yang kita butuhkan tadi berapa, seratnya berapa, proteinnya berapa, kemudian
mikronutriennya berapa itu juga penting. Itu yang dimaksud dengan makanan bergizi. Kalau kemarin-kemarin sampai sekarang ya, biasanya di lapangan itu masih saja kita dengar itu makanan bergizi itu maksudnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi masih Iya. slogan itu masih yang 1 2 3 4 kemudian 5 adalah susu. Tapi kalau kita gali sebenarnya makanan bergizi itu tidak hanya 5 part itu, tapi makanan bergizi itu harus ada kaitannya sama aktivitas fisik, harus sama dengan asupan air minum sehari-hari, kemudian harus ada juga porsi untuk bisa menjaga berat badan ideal. Jadi tidak hanya berkaitan dengan makanan sebenarnya. Jadi itu sangat berkaitan dengan usia, aktivitas, dan sebagainya ya. Berarti anak-anak ini berdasarkan usianya juga punya perbedaan kebutuhan gizi gitu ya, Kak? Iya, benar. Beda banget kebutuhan kita dengan kebutuhan anak balita, terutama balita. Kalau misalnya dari kayak bayi itu kan kita masih menyusui misalnya 0 sampai 6 bulan itu kan masih disarankan masih full ASI, kemudian masuk ke 6 bulan itu sudah MPASI, tapi dia portionnya bukan pure di 6 bulan itu langsung MPASI semua gitu, langsung dikasih makan semua. Tidak, tapi normalnya itu dia masih diberikan ASI, tapi sudah diperkenalkan sama makanan pendampingnya. Jadi diperkenalkan dengan makanan-makanan yang halus ya, jadi yang bentukannya udah lebih padat daripada ASI, itu sudah diperkenalkan. Karena memang kebutuhannya tidak lagi cukup kalau misalnya hanya diberikan ASI. Jadi dia butuh tambahan energinya kan lumayan lonjak ya, dari 6 bulan, dari 0 sampai 6 bulan ke 6 bulan itu dia butuh tambahan energi yang cukup banyak. Kemudian lompat lagi ke masa balitanya, dia punya kecukupan itu yang cukup tinggi, nanti lain lagi pada saat remaja, lain lagi pada saat dewasa, dan akan turun kecukupannya pada saat lansia. Gitu. Jadi dia tuh kalau kecukupan gizi itu dia bentuknya seperti gunung. Jadi dari sedikit startnya naik, puncaknya itu adalah ketika hamil. Jadi kecukupan energi paling tinggi itu didapatkan pada saat hamil, kemudian nanti akan turun sampai lansia. Itu bagi anak perempuan dong ya. Tapi kalau laki-laki puncaknya pada saat apa nih, Kak? Kalau laki-laki puncaknya adalah pada saat dia dewasa awal, jadi menuju remaja ke dewasa awal. Gitu. Dia puncaknya gitu. Tapi kalau perempuan, biar pada saat dia hamil itu punya kecukupan energi paling tinggi semasa daur siklus hidupnya. Dia hamil menyusui, dan nanti sampai lansia akan turun kecukupannya. Nah terus bagaimana menyediakan makanan bergizi itu tuh? Tadi kan ada beberapa komponennya, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Nah sederhananya tuh untuk menyiapkan makanan yang bergizi kayak gitu tuh kayak gimana caranya? Sebenarnya bisa pakai prinsip isi piring tuh ya, jadi kayak lumayan simple perhitungannya. Kalau mau menyajikan makanan bergizi, ingat jenisnya, kemudian ingat porsinya, dan ingat variasinya. Jadi kayak satu piring itu upayakan kita isi dengan karbohidrat, jadi sekitar sepertiga, kemudian dia setara dengan jumlah sayur, kemudian protein hewani, protein nabati itu setara juga dengan buah-buahan. Jadi sama. Jadi kalau misalnya kita ngambil porsi protein hewani dan nabati itu sekitar mungkin 50 sampai 60 gram, maka kita juga harus konsumsi buah sekitaran itu. Jadi nggak bisa kita makan itu hanya misalnya satu jenis saja. Misalnya kita makan nasi aja gini. Nah, itu dimana kita ngambil proteinnya kalau nggak ada itu, nggak ada lauknya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya berarti kalau saya makan hanya lauk saja misalnya tanpa nasi, gimana? Terus karbohidratnya dari mana? Kalau misalnya walaupun di dalam protein itu tetap ada ya karbohidrat, tapi itu tidak akan mencukupi, ya kebutuhan kita sehari-hari. Bisa juga kalau misalnya kita lebih praktis lagi ya, kalau misalnya sehari-hari itu diupayakan ya menyediakan apa saja yang ada di rumah,
tapi tetap divariasikan. Misalnya saya nggak punya nasi, nah, kita kan bisa substitusi ganti nasi sama misalnya yang di rumah ada apa, ada jagung misalnya, ada ubi, ada singkong gitu. Ya kan kalau orang Indonesia tuh karbo harus nasi ya, padahal sebenarnya tidak harus. Tidak harus. Jadi kalau misalnya kayak apalagi kalau anak-anak itu kan biasanya kurang suka yang namanya nasi. Jadi agak nasi makan lepeh kayak gitu Iya, ya. gitu anak saya juga begitu tuh. Jadi biasa strateginya itu kita ubah sumber karbohidratnya. Jadi yang biasanya nasi yang kita tawarkan, coba kita tawarkan jadi jagung, jadi ubi, jadi singkong, itu bisa sebagai pengganti. Jadi sagu itu juga bisa. Iya, apalagi di Indonesia Timur itu kan banyak ya bahan pangan lain selain beras sebenarnya, sagu terutama juga tuh. Benar. Indonesia Timur kan cukup ini ya, maksudnya tanahnya itu semuanya bisa tumbuh gitu. Iya. Jagung tumbuh, beras tumbuh, kemudian singkong tumbuh, ubi, sagu, semua tuh kayaknya semua bisa didapat deh. Sampai jenis labu-labuan juga bisa didapat untuk jadi sumber karbohidratnya. Begitupun dengan sayur, begitupun dengan buah-buahan, tidak perlu terlalu dipaksakan. Misalnya biasanya kan kita kalau lihat poster itu kalau poster makanan bergizi itu selalu pasti apel, Anggur. jadi kayak masyarakat pikir tuh, oh kita harus menyediakan jenis kayak gini nih. Padahal kalau kita baca lagi, kita jelaskan lagi yang lebih mendetail, sebenarnya bukan, cuman karena gambar itu lebih mudah untuk dipahami bahwa itu buah ya. Padahal bisa diganti pepaya, kan nggak mungkin bisa. Biasanya kan kalau di gambar itu kalau kita namplok pepaya itu kan cukup gede ya, jadi susah dipahami ini apa bentuknya. Jadi kalau kita pasang yang gampang ini buah itu lebih Jadi nggak harus sebenarnya ya buah-buahan yang dibeli di supermarket gitu, buah-buah yang ada ditanam di sekitar kita itu cukup banget ya. Tapi dengan protein juga ya, protein kan orang pikirnya harus daging gitu ya, daging sapi, padahal kan banyak kayak ikan bisa, kemudian ayam, telur pun kadang itu masih orang-orang tuh masih mikir telur itu adalah bukan sumber protein, karena mikirnya itu tadi sumber protein itu adalah dari yang ada dagingnya, padahal jelas telur itu adalah sumber protein hewani, yaitu protein hewani yang sangat tinggi kandungan proteinnya, omega 3 dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau telur itu kan ayam utuh ya sebenarnya. Karena kan telur itu bisa jadi satu ayam. Iya. Nah, jadinya lebih lengkap. Oke, berarti sebenarnya itu tersedia ya di sekitar kita kalau kita mau sedikit mengambil waktu mengolah semua yang ada gitu. Iya, benar. Nggak harus ribet-ribet. Usia balita itu menjadi usia yang sangat riskan. Karena kalau kita gagal di usia balita, gagal memberikan asupan yang baik, maka nanti kelak dewasa baru kelihatan efeknya. Kalau bicara pertumbuhan ya kita bisa mengukur nih, dia apakah berat badannya nambah, tinggi badannya nambah, itu semua bisa kita lihat. Tapi kalau perkembangannya ini yang sulit karena dia tidak bisa diukur. Dan salah satu yang mempengaruhi semua itu adalah apa yang dia konsumsi, intake sehari-harinya. Jadi nggak menuntut banyak sebenarnya untuk menyediakan makanan bergizi di rumah, itu sangat-sangat bisa, semua orang bisa. Tapi itu dia tadi dilengkapi dengan edukasi, pengetahuan yang baik yang benar-benar bisa diterima sama ibunya. Ada orang rumah lah, nggak harus ibu sih. Iya, semua orang rumah juga keluarga lah di rumah ya wajib tahu soal itu. Karena harus ikut berperan untuk menyediakan makanan bergizi.